Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Marus Edit, NIM 2112062026, kelas D12, semester 3, Prodi PGSD. Di sini saya membahas tentang inovasi dan strategi pembelajaran di era Society 5.0 dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran SD, dosen pengampu Bapak Dwi Cahyadi Wibowo, MPD. Di sini saya membahas tentang konsep pembelajaran Society 5.0, di mana pada konsep pembelajaran Society 5.0 sangat berkaitan dengan konsep dari kecakapan abad ke-21 yang menitik beratkan pada skill atau kemampuan, inovasi dan penggunaan teknologi. Tentu saja harus dikaitkan dengan kompetensi apa yang diharapkan terkait sesuai dengan kecakapan yang ada di era Society 5.0, dalam hal ini kecakapan abad ke-21. Nah, di sini ada menurut pendapat ahli pertama, yaitu Bernier, Terling, dan Charles Fadel 2019, yaitu yang pertama ada live and care skill, kemudian learning dan innovation skill, dan yang ketiga information media dan teknologi. Ini merupakan 3 macam kecakapan pada abad 2021 atau kecakapan abad 21. Kemudian yang kedua yaitu ada menurut Hook 2012, di mana menurutnya hasil pembelajaran yang terpenting adalah peserta didik mampu mempunyai kekuatan dan kemampuan belajar mengembangkan diri lebih lanjut, bukan sekedar mendapatkan ilmu dan kompetensi metakognitis, tetapi juga bisa mengembangkan kemampuannya, di mana model pembelajaran seperti eksperimen yang memusatkan pada pembelajaran pada peserta didik menjadi alternatif pada metode pembelajaran di era Society 5.0 ini. Hal ini dikarenakan model ini berfokus pada pembelajaran kompetensi yang mengupayakan peserta didik dalam menghadapi tantangan di era Society 5.0. Dan pada konsep pembelajaran Society 5.0, konsep belajar di era ini tentu saja sejalan dengan kompetensi yang diharapkan ada pada abad ke-21 untuk memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan dan kreativitas. Pendidik boleh memilih berbagai model pembelajaran seperti discovery learning, project basic learning, problem basic learning, dan inquiry learning. Dari berbagai model tersebut mendorong peserta didik untuk membangun kreativitas serta berpikir kritis. Yang kedua yaitu adalah inovasi atau strategi pembelajaran Society 5.0, di mana strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam dunia pendidikan. Strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Nah, kemudian definisi strategi pembelajaran menurut pendapat ahli yaitu ada pertama Hilda Taba. Strategi pembelajaran adalah suatu urutan atau pola perilaku guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Kemudian yang kedua menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya yang pertama, mode pembelajaran terbimbing salah satu karakter. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis visual dan menyenangkan. Yang ketiga, mengoptimalkan pembelajaran dengan aplikasi dan media sosial. Dan yang keempat, pembelajaran berorientasi pada entrepreneurship dan kreativitas. Yang keenam yaitu mengoptimalkan pembelajaran dalam kelompok, dan yang ketujuh menerapkan sistem blended learning. Baik, sekian yang dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.